hukum. Selain itu juga kita perlu melihat kembali ketentuan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 terkait dengan Sikdisnas, di mana menyatakan bahwa negara wajib menyediakan pendidik yang profesional dan berkualitas. Artinya terkait dengan kesejahteraan dan perubahan status ini seperti tadi disampaikan Ibu Ketum, di mana kita menginginkan bahwa tenaga pendidik dan guru kita itu diharapkan menjadi tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Selain itu ada beberapa landasan akademis dan kebijakan terkait dengan kebijakan P3K menjadi PNS. Saya kira nanti juga bisa ditambahkan dengan teman-teman lain dalam program diskusi. Ada beberapa teori juga yang coba kita highlight, bahwa teori yang bisa kita gunakan terkait dengan pengalihan status ini adalah pertama terkait teori kepastian hukum, di mana negara harus memberikan jaminan kepastian hukum termasuk kejelasan status karir ASN. Selain itu juga teori keadilan substantif, di mana perlakuan adil tidak selalu sama tetapi proporsional dengan didasarkan atas kontribusi dan pengabdian. Kemudian ini ada beberapa hal yang terkait dengan transformasi tata kelola. Ini adalah landasan akademis, saya kira nanti bisa kita diskusikan dalam forum diskusi. Kemudian juga ada transformasi tata kelola GTK, yang saya kira ini juga bisa menjadi catatan bagaimana kita melakukan penataan terkait persoalan guru. Tadi saya kira sekilas sudah disampaikan juga oleh Ibu Ketum. Selanjutnya next, politik anggaran pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketum, sehingga kita berharap anggaran pendidikan itu harusnya kita fokuskan pada pendidikan nasional, persekolahan dan pendidikan tinggi. Next, terkait dengan pelindungan hukum dan pelindungan guru honorer yang kemudian ingin kita perjuangkan juga dalam forum ini. Kami mencatat beberapa fakta hukum bahwa guru honorer tidak termasuk dalam kategori ASN. Saya kira memang kondisi faktanya seperti itu. Kemudian juga ada catatan kami juga jumlah guru honorer yang belum menjadi P3K atau PNS ada sekitar 1.788.851 orang. Dan fakta lainnya bahwa hubungan kerja guru honorer dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tadi saya kira juga disampaikan oleh teman-teman Ikatan Pendidik, sehingga mereka sangat rentan terhadap pemutusan sepihak, diskriminasi honorarium, dan tidak adanya jaminan sosial. Next. Ini ada beberapa landasan hukum terkait pelindungan guru honorer. Kami tentu mengacu pada konstitusi, di mana pasal 28D ayat 2 mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan adil dalam hubungan kerja. Selanjutnya juga dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang Sikdisnas dan Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana menyatakan bahwa guru baik PNS maupun bukan PNS berhak memperoleh penghasilan yang layak dan pelindungan profesi. Ya. Selanjutnya juga putusan MK nomor 6 PUU Romawi 5 2007 menegaskan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak boleh dikurangi oleh status administratif apapun. Nah, itulah kemudian kami melihat bahwa ada urgensi untuk pelindungan hukum bagi guru honorer, yang ini kemudian kami terus perjuangkan dari PGRI dengan mencoba mengajukan draft RUU perlindungan guru yang saat ini memang kami lihat dalam kondisi hierarki peraturan perundang-undangan masih belum sejajar begitu ya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang selama ini seringkali dibenturkan dalam persoalan hukum. Kalau Bu Ketum tadi sampaikan ada soal kriminalisasi begitu terhadap profesi guru. Nah, urgensi ini memang kami lihat bahwa guru honorer berhak mendapatkan pelindungan hukum sebagai tenaga kerja jika belum diangkat sebagai P3K atau PNS. Tetapi negara tidak boleh melakukan pembiaran atas kerentanan status mereka. Selain itu juga negara memiliki positive obligation, di mana untuk harus membuka jalur seleksi adil dan transparan pengangkatan ASN bagi guru honorer.
serta menjamin perlindungan sosial dan tenaga kerjaan. Kami menyampaikan bahwa dalam kondisi situasi perlindungan hukum terhadap honorer yang masih minim saat ini, PGRI sebagai organisasi profesi tidak pernah membedakan perlakuan dan jaminan bantuan hukum serta perlindungan profesi terhadap guru dengan status kepegawaian apapun. Hal ini kami tegaskan juga dalam definisi guru dalam RUU Pelindungan Guru, di mana kita tidak menyebutkan bahwa guru itu merupakan guru honorer atau guru PNS atau P3K, dan guru ini adalah tenaga pendidik yang juga mencakup guru-guru swasta di negara ini, di Indonesia. Selain itu juga kami melihat bahwa jaminan perlindungan guru memang harus diatur secara komprehensif dan rinci setingkat undang-undang, karena ini kita berharap menjadi bagian dari lex spesialis. Next, rekomendasi dari PGRI. PGRI tentu menyambut baik seperti yang disampaikan Ibu Ketum terkait dengan wacana pengalihan status guru dan tenaga pendidik dari P3K menjadi ASN dengan tidak mengesampingkan persoalan guru honorer yang selama ini masih menantikan kepastian hukum status mereka. Selain itu juga kami merasa perlu adanya pengaturan mengenai konversi dan transisi, artinya dibuka ruang konversi dan transisi itu terkait dengan status guru P3K dan pemberian afirmasi terhadap guru honorer yang berpengalaman dalam RUU ASN yang saat ini sedang dilakukan revisi. Kemudian juga kami meminta agar adanya pengaturan mengenai konversi dan transisi status guru dan tenaga pendidik dengan mempertimbangkan masa pengabdian, prestasi maupun kontribusi guru P3K dan atau mungkin honorer dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga kita berharap adanya penguatan skema P3K setara PNS, bagaimana dibuat skema itu dan pemerintah bisa melakukan revisi regulasi agar P3K memiliki hak yang setara dengan PNS, termasuk jaminan pensiun dan jenjang karir. Kita berharap adanya kebijakan diferensiasi dengan memberikan kesempatan konversi status hanya bagi profesi strategis seperti guru dengan tenaga kesehatan di daerah 3T. Selain itu juga kita minta adanya jaminan perlindungan guru setingkat undang-undang, karena perlindungan kesejahteraan, kemudian perubahan status, mutasi itu adalah bagian yang inheren dari perlindungan guru yang saya kira tidak bisa terpisahkan. Selain itu juga PGRI meminta adanya klausul tunjangan profesi guru minimum 1 kali gaji, ya. Ini tercantum dalam batang tubuh dan norma hukum RUU Sikdisnas yang saya kira saat ini sedang dibahas di Komisi 10. Dan juga kami ingin mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk segera melakukan transformasi tata kelola dari hilir sampai hulu, mulai dari LPTK, rekrutmen, pembinaan, pengembangan karir guru, serta perlindungan guru. Baik, sebagai penutup, kami ingin sampaikan bahwa perlindungan hukum terhadap guru dan tenaga pendidik tidak boleh bersifat formalistik, tetapi harus menekankan pada prinsip keadilan substantif, penghargaan atas pengabdian dan kepastian karir. Selain itu, negara wajib memastikan bahwa P3K dan guru honorer tidak diperlakukan sebagai tenaga kerja kelas 2, melainkan sebagai pilar utama pendidikan nasional yang setara dengan ASN lainnya. Untuk itu, PGRI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan, profesionalitas, penghargaan, dan perlindungan guru dengan memperjuangkan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K dan PNS, serta memberikan penghargaan terhadap guru swasta. Demikian pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami muliakan, paparan dari kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru! Hidup!